Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Ini sekarang kita ngobrol-ngobrol ringan ya. Saya ditanya begini, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta jujur nih, Alkitab itu asli apa enggak? Kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Ya Alkitab asli dong Pak. Loh Pak, Alkitab itu kan aslinya Ibrani sama Yunani, lalu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak yakin itu terjemahannya benar? Yakin Pak. Ya. Bagaimana kok Bapak yakin? Nah itu yang akan kita jelaskan ya. Apakah Alkitab itu asli atau tidak? Meskipun Alkitab itu terjemahan. Mari kita mendasari ya, bagi kami Gereja Alkitab Allah Esa, bagi saya Henry Tandianta, Pendeta Henry Tandianta, Alkitab itu asli. Alkitab bikinan LAI itu asli ya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, itu adalah tulisan-tulisan kudus ya. Lukas 24 ayat 44 yang disebut kitab suci adalah Taurat yang 5 kitab itu, Mazmur yang 4 kitab, dan kitab para nabi yang 30 kitab itu disebut perjanjian lama. Lalu Yeremia 23 ayat 24, Tuhan Guru Besar semua akan membuat perjanjian yang baru dengan umat Israel ya. Taurat ditulis ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati, itu disebut Taurat iman. Roma 3 ayat 31 ya. Ya. Jadi Yesus Tuhan Guru Besar semua membuat perjanjian yang baru. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itulah Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah Alkitab. Ya, Alkitab itu satu-satunya kitab suci apa cuman salah satu kitab suci? Oh, satu-satunya. Terbukti di dalam Wahyu 20 ayat 12. Ketika penghakiman, maka dibuka semua kitab. Ya, tidak pakai suci. Maka Lukas 24 ayat 45 tergenap itu. Yesus membuka pikiran, mengerti kitab suci. Satu-satunya kitab suci adalah Alkitab ya. Kitab suci selalu ditulis pakai huruf besar, K huruf besar, S huruf besar, kitab suci. Tetapi semua kitab tidak ditulis pakai huruf besar, K-nya tidak huruf besar. Bagi kami Alkitab adalah satu-satunya kitab suci ya. Yang lain di luar Alkitab cuman disebut kitab doang, nggak pakai suci. Lalu bagaimana orang Allah Esa bisa yakin bahwa itu terjemahannya benar Pak? Oh gampang Pak. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia itu secara global anggota dari United Bible Society, UBS. Jadi punya standar Pak. Saya ulang, Alkitab Indonesia itu LAI itu berstandar dengan Alkitab dunia ya, United Bible Society. Di Alkitab dunia maupun di Lembaga Alkitab Indonesia sudah banyak Pak orang ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Itali, ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Latin, dan lain sebagainya. Jadi Anda jangan khawatir nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia salah nggak? Iya. Terus Anda sok pinter. Pak, pinteran kami Pak. Menurut kami LAI salah. Ya cuman modal apa ya, aduh sorry saya nggak jadi ngomong ya. Jadi valid bagi kami Gereja Alkitab Allah Esa, Alkitab itu asli gitu. Isinya benar karena itu sama dengan yang lain. Nah ini dia masalahnya, bagi Tritunggal Alkitab itu nggak asli. Loh Pak, justru kami itu membela Pak. Orang di luar Kristen selalu teriak-teriak Alkitabmu nggak asli. Kami ini pembela Alkitab itu asli. Kata siapa? Kalau Anda benar-benar meyakini Alkitab itu asli, maka Anda seperti kami, Gereja Alkitab Allah Esa. Ini bukti bahwa Anda menganggap Alkitab itu tidak asli. Setidak-tidaknya bukti-bukti berikut ini. Nomor 1, ya. Anda tidak mengakui ya, bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci. Lalu Anda munculkan buku-buku lain yang disebut teologi, yang jumlahnya 1 lemari.
Iya Pak, kami juga memakai buku teologi. Itu bukti bahwa Anda tidak mengakui Alkitabmu asli, satu-satunya kitab suci. Maka Anda butuh buku-buku lain, katanya supaya sempurna katanya. Ya, Anda sedang memamerkan bahwa Anda tidak mengakui Alkitabmu asli. Ya. Bukti nomor 2, Anda menolak seluruh Alkitab. Yang Anda pilih kan cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo. Iya Pak, kalau kitab Kisah Para Rasul itu kan tulisannya Rasul. Kitab yang lain juga tulisannya yang lain. Kalau kami ya hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, makanya ya, kalau Anda mengakui Alkitab itu benar, asli, maka terima semua. Karena Yesus sudah ngomong, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya, ya, Anda perjanjian lama juga comot-comot, yang enak-enak aja yang dipilih, perjanjian baru juga comot-comot. Itu bukti bahwa Tritunggal tidak mengakui bahwa Alkitab itu asli. Ya, ketiga, lalu Anda mendirikan kebenaran sendiri, mengatakan bahwa LAI salah. LAI salah terjemahan. Sok pinter gitu. Kalau berani datang ke LAI, 5 menit Anda ngabur. Ya, di LAI itu banyak doktor ahli bahasa Ibrani tadi yang saya bilang, Ibrani, Yunani, Itali, Latin, Inggris, Arab. Ahli di sana. Anda yang sok pinter itu, Pak, LAI salah terjemahan, datang 5 menit mental Anda. Ya, tak kasih tahu. Ya. Kemudian bukti lain, Anda membuat doktrin yang tidak ada di Alkitab. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak mengakui Alkitabmu asli. Kami bikin doktrin yang tidak ada di Alkitab, Pak. Tritunggal. Habis Alkitabnya nggak asli sih, Pak. Kami asli, Pak. Doktrinnya Tritunggal. Baptis itu percek, Pak. Bayi ada sidi, itu asli, Pak. Alkitab makanya nggak asli, makanya kami nggak mau. Kami baptisnya percek. Ya, Yesus sudah naik ke surga, tapi kami tetap menganggap Yesus anak, Pak. Ya, Allahnya tetap Bapa. Soalnya Alkitab nggak asli sih, Pak. Jadi kami bikin pengajaran sendiri yang tidak ada di Alkitab. Loh, ini aneh. Pendeta ngajarin hal-hal yang tidak ada di Alkitab, yang tertulis saja nggak mau ngakuin, bikin acara yang nggak tertulis, nafsir sendiri, lalu bilang mengatasnamakan Tuhan, mengajarkan ke jemaat dari atas mimbar. Anda pendeta terkutuk, pengajar Injil lain. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tritunggal tidak ada di Alkitab. Baptisan percek, tuang gini, tidak ada di Alkitab. Baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus sudah lewat. Doa Bapa kami sudah lewat. Yesus sudah jadi Allah. Ya, di surga ada Bapa, sudah lewat. Di surga ada Yesus. Keselamatan dalam Bapa sudah tidak ada, ya. Bapa tidak bisa menyelamatkan, Bapa tidak bisa mengabulkan dosa. Bahkan Bapa tidak bisa bersuara. Yang bisa berfirman itu Yesus, yang bisa mengabulkan doamu itu Yesus, yang bisa mengampuni dosamu itu Yesus. Ya. Jadi bagi Tritunggal, Alkitab itu tidak asli. Tapi kalau bagi kami asli. Jadi Anda selalu diolok-olok oleh dari luar Kristen. Ya. Umat siapa lagi paling demen kan ngolok-olok Anda? Tapi mereka nggak berani, kalau kesini nggak berani. Oh, tahu pendeta HTD itu Alkitab asli, dia bisa jelasin semua. Justru kalau nanya malah bilang Alkitabmu nggak asli, malah di-kick balik. Alkitab kami asli lah, kitabmu justru. Ya, kita kan sering kayak gitu ya. Nanya Alkitab dibilangnya diobok-obok sudah nggak asli, kita kick balik. Oh iya Pak, Allahmu bukan Allah, kita kick balik. Maka mereka nggak berani lagi sama kami ya. Anda ya, pendeta-pendeta Tritunggal yang menganggap Alkitab tidak asli, sasaran empuk mereka terus diserang terus, atau heboh ya. Seru kalau debat lah, iya. Tafsir sama tafsir ya seru ya toh. Yang di luar Kristen menafsir Alkitab, Anda sendiri Kristen kambing menafsir Alkitab. Tafsir sama tafsir seru. Beda dengan gereja Alkitab Al-Aqsa. Kami full Alkitab.
nggak pakai tafsir, semua jawabannya pakai ayat. Kalau pakai ayat Alkitab kagak bisa dibantah. Makanya mereka ketika nanya mak jelep langsung nyungsep, nggak berani lagi nanya. Nomor WA kami selalu tercantum di dalam tayangan kami, tapi sekarang sudah nggak ada yang nanya, sedikit sekali yang nanya. Begitu nanya, kick balik, kelepek-kelepek gitu. Termasuk anda orang Kristen juga. Kristen Tritunggal mana ada lagi yang berani nanya ke kami. Ya, padahal nomor kami itu, WA kami itu dicantumin terus. Baik, menurut Tritunggal Alkitab tidak asli, tetapi bagi kami Alkitab adalah asli. Lembaga Alkitab Indonesia adalah resmi, ya toh. Sebagai lembaga Alkitabnya Indonesia, anggota dari lembaga Alkitab dunia. Jangan sok pinter, LAI salah terjemahan, modalmu oporek. Kami sarjana teologi di LAI banyak doktor ahli bahasa. Kami juga doktor Pak, doktor kemarin sore ngodok-ngodok barang kotor, nggak ngerti apa-apa, tapi sok pinter. Sana datang ke LAI 5 menit ngabur. Ya, mendirikan kebenaran sendiri, modalnya cuman mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Ya, kesini nanyanya ke pendeta HTD, nomorku ada terus tuh. Mau debat ketemu, disiarkan live, waduh nggak berani Pak kalau itu. Ya, atau mau debat lewat Zoom, sudah ada sarananya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, yang mau ikut baptisan 9 Agustus hari Minggu besok itu di cabang kami di Surabaya ya, silahkan pada ikut sana ya. Terus 15 Agustus saya yang membaptis di Bandung, Jawa Barat. Jadwal selanjutnya silahkan ikutin terus update-nya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, karena Anda harus tahu hal seperti ini. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiana BPS. Haleluya.